Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran IPA, pembelajaran jarak jauh kali ini. Bu Diana masuk ke dalam bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan ini kita akan fokus membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Selanjutnya menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada beberapa macam ciri-ciri makhluk hidup. Ada bergerak, memerlukan makanan, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, bernapas, tumbuh, ekskresi, berkembang biak, dan beradaptasi. Kita definisikan satu persatu. Yang pertama, bergerak. Tentu semua makhluk hidup dapat bergerak, tetapi mereka membutuhkan sarana bantu alat gerak yang disebut alat gerak. Baik, untuk tumbuhan, bergeraknya dilakukan oleh sebagian tubuhnya. Seperti yang tertera pada layar, manusia alat geraknya kaki, lalu burung alat geraknya sayap, seperti itu. Yang kedua yaitu memerlukan makanan. Kenapa kita memerlukan makanan? Karena berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel yang rusak. Baik, tumbuhan dibedakan menjadi dua. Ada yang autotrof, yang bisa membuat makanan sendiri berupa bahan organik. Ada yang heterotrof, menggunakan bahan organik sebagai sumber bahan makanan atau tidak mampu membuat makanan sendiri. Seperti contohnya manusia, hewan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Seperti yang tertera pada layar, bahwa tumbuhan putri malu akan menutup daunnya ketika terkena sentuhan. Nah, rangsangan yang lain bisa berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, atau rasa. Selanjutnya yaitu bernapas atau respirasi. Bernapas adalah mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Yang bernapas menggunakan paru-paru ada manusia, kucing, kelinci, ayam, burung, dan sapi. Yang bernapas menggunakan insang ada ikan gurami, ikan tuna, dan ikan hiu. Nah, di sini tumbuhan bernafas mengambil oksigen melalui lubang kecil pada daun. Nah, lubang kecil pada daun ini disebut stomata. Udara pernapasan pada tumbuhan juga keluar masuk melalui lubang kecil pada batang yang dinamakan lentisel. Baik, untuk respirasi bertujuan untuk menghasilkan energi. Ada dua macam respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sebagian besar organisme melakukan respirasi aerob. Setiap makhluk hidup memiliki cara untuk bernapas dengan adanya alat respirasi yang berbeda-beda. Misalnya, menggunakan paru-paru, insang, permukaan kulit, pundi-pundi udara, bahkan membran sel sebagai makhluk hidup yang uniseluler. Yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses pembentukan energi yang tidak memerlukan udara bebas oksigen. Nah, seperti pada jamur dan bakteri, mereka membuat bahan makanan itu dengan reaksi fermentasi menggunakan enzim.
Ciri selanjutnya adalah tumbuh. Tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali ke ukuran semula, seperti contoh pada gambar. Selanjutnya ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Jadi ekskresi ini adalah mengeluarkan sisa hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi karena zat sisa tersebut bersifat racun. Jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Nah, alat ekskresi pada tumbuhan ini bisa berupa stomata dan lentisel. Untuk manusia bisa melalui urin, keringat, dan uap air. Ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan individu baru dan merupakan ciri hidup yang utama. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Ada perkembangbiakan secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Selanjutnya beradaptasi. Beradaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Baik, ciri-ciri makhluk hidup dari Bu Diana cukup sekian. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.